Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita hari ini sudah di penghujung atau hari terakhir pada bulan haram, di antara 4 bulan haram yang Allah karuniakan. Nama bulannya sekarang adalah Zulqa'dah. Esok berarti kita akan masuk pada bulan haram lainnya. Nama bulannya adalah Zulhijjah. Kaum muslimin ini harus hafal dan harus tahu bulan-bulan hijriyah, karena banyak ibadah nanti yang terikat dengan waktu perhitungan secara hijriyah. Yang paling tampak nanti adalah Senin besok kita sudah mulai disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir. Karena tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nanti dilanjutkan dengan hari tasyrik, tanggal 11 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah kita diminta untuk memperbanyak bacaan takbir. Baik yang muqayyad, yang terikat bacaannya, dan ghairu muqayyad, maupun yang tidak terikat. Artinya yang diajarin Rasul langsung, seperti bacaan takbir biasanya pada malam takbiran di kita ini, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu terikat, bacaannya diajarin tuh. Itu nanti kita akan baca tuh. Dan yang gak terikat juga boleh. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah kita disunnahkan memperbanyak. Makanya kudu hafal, kudu tahu, harus tahu masuk bulan apa kita pada perhitungan secara qamariyah atau yang kita sebut dengan hijriyah. Nah, hari ini kita di penghujung Zulqa'dah, berarti besok masuk tanggal 1 Zulhijjah. Banyak takbir. Belum lagi nanti kita diminta yang punya kelapangan sudah berniat. Niatnya bukan lagi dari bulan atau awal Zulhijjah. Kadang-kadang dari Syawal sudah niat itu. Ada jamaah itu yang sudah niat sejak bulan Muharram. Kenapa? Ikut tabungan kurban. Oh, niat itu Pak. Dari Muharram itu sudah nabung dia. Sehari 10.000. Jadi kalau sehari 10.000 sebulan berapa Pak? 300.000. Berarti kalau 10 bulan 3 juta. Saya niat nih 10.000 pertama buat yang namanya beli hewan kurban. 10.000 kali 12 bulan dapat 3.600.000.
Yang kedua saya niat nih buat besok ke Tanah Suci nabung 20.000. 10 bulan dapat 7.200.000. Tambahin 20 juta berangkat deh insyaallah ke Tanah Suci. Nabungnya berapa Pak? 30.000 itu Pak. 10.000 buat kurban. 10.000. Maka setahun terkumpul uang 3.600.000. Bisa nggak buat patungan sapi itu Pak? Bisa insyaallah. Di sini berapa patungan sapinya? 3,5. Oh masih lebih 100 itu. 3.600.000 terkumpul. Yang 20.000 buat umroh. 20.000. Setahun terkumpul 7.200.000. Tambahin 20 juta. Berangkat ya umroh. Enak nabung tiap hari tuh Pak. 10.000 dan 20.000. Masya Allah, luar biasa. Niatnya sejak bulan Muharram sudah. Maka ketika masuk tanggal 1 diminta ia menjaga dirinya untuk tidak memotong rambutnya, memotong kumisnya, memotong kukunya. Nah, dijaga dia. Tahu dari mana? Tahu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tanggalnya? Sejak awal Zulhijjah dia jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya dia sembelih. Sembelih sendiri. Allahumma Rabbana taqabbal. Dari siapa nih keluarganya? Min Abdurrahman. Gak berani saya Ustaz potong sendiri. Nah suruh namanya panitia. Ada yang biasa motong dia, terampil dia memotong, potong. Kitanya datang menyaksikan. Jangan nungguin di kamar ruangan AC sambil goler-goleran, tuh Pak. Nah, pokoknya saya udah kurban. Pokoknya nanti nunggu aja lah pembagian daging kurban dari Sohibul Kurban. Datang kalau memang kita berkurban, biasakan hadir menyaksikan hewan yang kemudian dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan, bertakbir di sana, lihat kalaupun dia tidak sanggup memotongnya sendiri. Nggak bisa juga bantu kita jadi panitia. Tapi kalau bantu jadi panitia, jangan taruh daging di bawah terpal. Udah bantu jadi panitia bawa daging, bawa terpal. Ya. Siang makannya paling duluan. Sohibul kurbannya belum dapat bagiannya, dia sudah gulai dan ngesop. Oh capek ini, panitia capek. Makan dulu, makan apa? Sop kambing. Dari mana sop kambing? Itu tadi kambing yang dipotong. Bagian siapa? Bagian panitia. Al-Quran cerita yang dibagi untuk kurban 3 sahibul kurban yang kurban. Yang kedua siapa? Para tetangganya hadiyatan dikasih samping-samping kanan kirinya dapat. Yang ketiga siapa? Minal fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak mampu kasih. Ada nggak panitia di sini Pak? Ada nggak panitia ini? Wah ada, ternyata panitia yang paling banyak ya. Siangnya sudah makan sop, sorenya naruh di bawah terpal dan digantung di pohon ya, yang tidak diketahui panitia lain. Masuk lagi dia, kurbannya tidak, tapi paling banyak. Di sini insya Allah tidak ada. Nggak ada kan ya Pak? Nggak ada. Ya di sini. Paling yang ketawa-ketawa aja yang ngerasa aja ya nanti. Penting tahu itu tanggal-tanggal hijriah itu. Oh berarti udah jangan motong kuku saya. Tahu bulan hijriah, tanggalnya tahu, berarti kita sudah mengazamkan, niatkan. Oh berarti nanti tanggal 26 bulan Mei, harinya hari Selasa. Bukan Selasa besok nih Pak ya. Selasa apa namanya? Kalau besok apanya lagi? Selasa apa lagi? Selasa depan ya namanya. Ada puasa yang amat luar biasa disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan puasa Arafah itu yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah.
dihapuskan dosanya 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Lebih dari 720 hari dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya 1 hari. Puasa 1 hari dibantu dengan sahur dan juga berbuka di waktu maghrib. Nggak panjang Pak, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Puasa sehari tapi ngapusin dosa berapa tahun? 2 tahun. Juga firsanah al-madiyah wal baqiyah. Maka lingkerin tanggalannya, ajak keluarga. Tuh, Pak, adik pulang ngaji jangan lupa nanti kita ada Arafah tanggal 26. Niatkan kita ini berpuasa, ajak anak-anaknya berpuasa tanggal tersebut karena akan menghapuskan kesalahan kita 2 tahun, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Tuh. Puasanya berapa lama Pak? 1 hari. Tapi pahalanya luar biasa. Kalau kamu panitia udah berani melebih-lebihkan bagian kamu itu, gak apa-apa, karena kemarin tanggal 9 Arafah itu saya puasa. Kata Pak Ustadz dosanya 1 tahun yang lampau sudah dihapuskan. Nah jadi gak apa-apa saya ngumpetin daging, bukan begitu. Gara-gara yakin udah puasa Arafah akhirnya berani ngumpetin daging, jangan. Ya, ini jaminan dari Rabb, jaminan dari Allah. Tahu kita karena ini adalah bulan nanti masuk Zulhijjah, maka kemudian kita tidak berpuasa. Tanggal 10 nggak puasa, tanggal 11 nggak puasa, tanggal 12 nggak puasa, tanggal 13 nggak puasa. Bisa motong kambing kita hari Rabu, potong. Nggak ada kesempatan, ada rezekinya Kamis, potong. Nggak ada kesempatan, ada rezekinya Jumat, potong. Nggak ada kesempatan, ada rezekinya Sabtu, potong. Masih bisa dia memotong atau menyembelih hewan kurban kalau ia tahu tanggalnya tadi, yaitu secara hijriyah. Maka penting orang Islam harus tahu pentingnya tahun yang kita sebut dengan hijriyah, dengan peredaran bulan, yaitu adalah Qamariyah, supaya ngukur tahun dirinya juga. Saya ini alhamdulillah Ustaz udah sama dengan Nabi Muhammad 63 tahun. 63 tahun dari mana? Kita 63 tahun itu miladiah, Masehi. Tapi kalau dihitung secara hijriyah atau Qamariyah berarti sudah 65 tahun. Jadi jangan merasa muda. Aku ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu 63 tahun hijriyah. Kalau miladiahnya berapa? 61 tahun. Jadi kalau yang sekarang kita ini setiap 30 tahun Pak, umurnya tambahin 1 buat ngingetin secara hijriyah. Umur berapa Pak? Saya umur 80. Nah, udah itu namanya 83 Pak. Umur berapa Pak? Umur 60. 62 itu. Umur berapa? 40. 41 itu. Secara hijriyah. Secara hijriyah. Lebih tua, 30 tahun itu menjadi satu tahun. Penting kita paham sehingga kajian kita pada waktu subuh ini adalah bagian bab al-adhkar fi ashril awal min Dzulhijjah. Kita belajar sebentar untuk sesi hari ini, yaitu adalah zikir pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mulai Senin besok sampai hari Rabu. Iya betul ya, tanggal 27 Rabu ya? 27 Rabu. Insya Allah dengan hisab, dengan ru'yat itu besok akan masuk waktu maghrib tanggal 1 bulan nanti malam masuk 1 bulan Dzulhijjah. Artinya besok kita sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Baik, kita kaji, kita baca apa yang hendaknya kita baca pada hari-hari yang agung tersebut. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat.
dan hendaknya mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, pada hari-hari yang dimaklumkan. Qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wal jumhur, dikatakan dari Ibnu Abbas sahabat Rasul, ya, kemudian pada mazhab Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan ayyam maklumat, hari-hari tertentu tadi adalah hiya ayyamul ashr, adalah 10 hari pada bulan Zulhijjah. Nanti baca dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. 10 malam yang utama disebutkan adalah min jumhur, menurut pandangan jumhur ulama, sebagian besar ulama, maknanya adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi bukan pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Nanti pandangan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada lagi yang lebih banyak pandangan ulama 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang besok ini kita. Ya. Jadi disuruh kita banyak berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud hari ditentukan adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Rawaina fi Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas dan Allah meridhai keduanya, yaitu bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya yaitu Ibnu Abbas yang disebut dengan Abdullah Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau itu bersabda. Ini salah satu bunyi hadisnya ya Pak ya. Nanti bunyi hadisnya ada banyak. Mal amalu fi ayyami afdal minha fi hadi. Amalan apa yang lebih afdal, lebih utama daripada hari-hari ini? Qalu wala jihad fi sabilillah. Ada nggak amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada 10 hari ini? Para sahabat jawab, wala jihad fisabilillah. Gimana Rasul kalau itu amalannya adalah jihad di jalan Allah? Oh jihad Pak, jihad di jalan Allah Pak. Hartanya dia keluarkan, jiwanya dia siap korbankan, berangkat nih. Hanzallah itu baru nikah Pak, baru nikah, belum sempat namanya honeymoon. Ya, malamnya itu dia baru berkumpul dia dengan istrinya itu, mandinya aja belum, tapi ada seruan jihad, jihad, keluar itu dia, keluar dari rumah itu. Jadi nggak sempat liburan ke Bali Pak, nggak sempat itu lebaran liburan mana ke Eropa nggak. Baru nikah, malamnya berkumpul dengan istrinya, paginya udah ada seruan jihad, maka belum sempat mandi itu. Wafat lagi setelah itu. Wafat, maka dia dimandikan oleh para malaikat. Jihad tuh Pak, para sahabat nanya, ada amalan yang utama nih, jihad ya Rasulullah. Wala jihad fisabilillah, kata Rasul. Qal wala jihad. Enggak, jihad juga enggak, masih kalah sama amalannya ini. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kecuali orang yang jihad tadi kata Rasul, itu dia keluar rumah, dia serahkan hartanya di jalan Allah, dia serahkan jiwanya, raganya di jalan Allah. Tapi kemudian setelah berangkat tadi dia nggak pulang lagi, dia nggak selamat, dia meraih kemenangan dengan cara syahid, maka itu baru lebih utama daripada 10 hari yang hari ini besok kita bisa nikmati. Jadi ini 10 hari ini nggak 10 hari main-main Pak, 10 hari yang afdal, yang paling utama, mulai Senin besok.
Nah, ini hadisnya tadi disampaikan dari Rawahu Bukhari. Ma min ayyam al-amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyamul 'ashr. Dalam redaksi lain bunyinya adalah tidak ada hari-hari amalan salih yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari yang awal bulan Zulhijjah itu. Ada amalan yang afdal, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, artinya pada hari-hari ini yang dimaksud adalah ayyamul 'ashr. Rawahu Abu Daud, yang dimaksud adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Itu yang dimaksud. Nah, maka sekarang apa doanya yang hendaknya kita baca? Afdhalud du'a dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki punya kitab kumpulan hadisnya. Itu masyhur, banyak dirujuk ya. Namanya kitab Muwatta. Dalam kitab Muwatta bi isnadin mursal, kalimatnya disampaikan afdhalud du'a yauma Arafah. Nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang paling afdol doanya itu yang tanggal 26 atau tanggal 9 Zulhijjah, atau kita sebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Para saudara-saudara kita hari itu kumpul, Pak, di tempat yang dibatasi tempatnya itu. Nggak boleh dia keluar itu, satu kakinya keluarnya nggak bisa. Namanya Padang Arafah. Magnet tengahnya namanya Jabal Rahmah. Kumpul. Ketika matahari tergelincir, waktu zuhur lewat, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah Arafah. Makanya sekarang sedang dibahas, boleh nggak nih kita bangun gedung di Arafah yang bertingkat, pasang AC sehingga wukufnya nggak kepanasan, bisa di hall gitu, bisa di ruangan yang kemudian tenang, kemudian tidak panas. Nah, ini sekarang 3 juta, Pak, kumpul bareng di waktu bersamaan, berzikir bersamaan. Selesai deh sampai maghrib itu mulai gerak, lari dia ke Musdalifah. Saking penuhnya Musdalifah, akhirnya ada yang murur saja, lewat saja tuh, Pak. Berarti sejenak nggak tidur, harusnya dia di situ tuh istirahat dulu, tidur nggak, penuh ini nggak bisa. Bahkan sekarang istilah tanazul itu karena minaknya itu sudah penuh. Satu orang itu, Pak, untuk jamaah Indonesia itu kebagiannya lebarnya itu kasur itu 0,5 meter. Jadi kalau tidur begini. Jadi kalau orang kayak saya itu tidurnya harus miring. Miring udah ketemu lagi orang lain itu di situ. Penuh. Maka yang sepuh-sepuh yang ini langsung saja balik ke haram. Ya. Itu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ada yang udah balik ke haram, ada masih di Mina, nunggu lagi, besoknya jumroh lagi, terus balik lagi. Nah, jalan itu, Pak. Makanya haji itu ibadah fisik apa enggak, Pak? Fisik. Jadi kalau sekarang kita duduk di ruangan AC, bisa senderan, ya, bisa ngantuk-ngantukan. Nah, Arafah susah itu nanti itu. Boro-boro nyari senderan, ada yang nyari batu di atas tinggi itu. Jamaah kita udah di tenda sini aja, dengerin khutbah, habis itu udah di sini aja nih. Berat nanti kalau keluyuran kemana-mana itu. Tempatnya luas, ya. Orang banyak bersesaan, berjubel. Dah, nggak usah kemana-mana. Oh, itu panas. Kecuali yang pakai tendanya tenda istimewa, dia bayar hajinya 1 miliar. Oh, ada itu, Pak. Fasilitas buahnya ada, duduknya ada, kursi pijat. Duduk ini pijat tuh, Pak. Udah nggak ada orang yang pijat. Buah tinggal pilih ya. Yang satunya lagi tadi tuh pakai payung, ya. Panas. Jadi hari ini saya lihat status teman yang sedang ibadah
haji ini masih pada kumpul di Mekah 42 derajat ya, 42, 43 itu sekarang. Ntar 5 tahun ke depan mungkin agak turun tuh, karena mungkin haji itu kan semakin maju ya nanti ya. Mungkin tahun 2030, 2032 itu yang dapat haji itu relatif lebih dingin, tidak terlalu panas. Sekarang bulan Mei ya, berarti nanti kurangi 10, tiap tahun kan 10-11 hari itu naik maju, 11 hari maju terus. Berarti kalau 2 bulan atau 60 hari kurang lebih 6 tahun ke depan, itu berarti bisa pelaksanaannya di bulan Maret. Nah, itu nggak terlalu panas mungkin. Sekarang 43, 44 ya, yang hari ini jamaah kita sedang melaksanakan ibadah haji insyaallah nanti. Puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah. Apa yang dikatakan dalam kitab Muwatta ini? Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang afdal yang aku katakan, aku kata Rasulullah, dan wa nabiyyuna, dan para nabi-nabi sebelum aku itu mengatakan atau membaca kalimat zikirnya. Ini enak nih Pak, udah hafal semua nih ya. Apa kalimat zikirnya yang banyak itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aja itu Pak. Ini dalam Muwatta sesingkat ini. Nanti dalam riwayat lain ada tambahannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sanad ini do'afa at-Tirmizi isnadahu. Ya. Dilemahkan, do'if sanadnya dari riwayat Imam Tirmizi. Tadi yang di kitab Muwatta Imam Malik dibacakan kalimatnya, disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW yang paling afdal nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itu sebaik-baiknya perkataan, puncaknya permintaan doa kita didahulukan dengan zikir kepada Allah, yaitu kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca itu Pak. Nanti tanggal 9 ya, hari Selasa depan itu udah mulai masuk hari Senin maghrib, memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh kalau saya tambahin lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh orang ini zikir banyak itu. Udah berapa kali baca? 100 kali saya Ustadz. Habis itu saya diselingi dengan memohon kepada Allah. Bagus. Minta pada hari Arafah. Ya. Minta kita kepada Allah pada hari Arafah. Apa yang Bapak mau minta? Ya Allah tambahkan. Mau minta tambah apa? Rezekinya minta sama Allah. Jadikan keluarganya sakinah, minta sama Allah. Mintanya kapan? Arafah, itu puncak doa. Dalam hadis lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Ibnu Umar dengan An Salim Ibnu Abdullah, annahu ra'asa ilan yas'alun nas yauma Arafah. Sesungguhnya mereka itu melihat orang itu meminta-minta pada hari Arafah itu. Faqala ya ajiz fi hadzal yawm yus'alu ghairullah azza wa jalla. Kayak orang yang tua, yang lemah itu, masa hari ini hari Arafah Pak, minta-minta sama selain Allah begitu. Ini kalau udah hari Arafah ini puncak doa, minta itu pada Allah itu. Ini diceritakan oleh Ibnu Umar, ada orang yang minta-minta pada hari Arafah kepada selain Allah. Minta dong, kalau bahasa kita ini beras dong, tambahin dong ini. Malu-maluin aja bahasa kita nih. Masa kamu minta sama Allah itu, masa kamu minta pada hari Arafah itu kepada selain Allah? Ini puncaknya doa.
Ini hari terbaiknya nih, maka minta langsung pada Allah, begitu. Maka Arafah besok dijaga betul, Pak. Jaga puasanya, jaga doanya, jaga permintaannya. Bagaimana terjadi pada sahabat? Para sahabat dikatakan dalam kitab Bukhari fi sahihi, kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina fayas ma'ahu ahlal masjid fayukabbirun. Ya, pada hari yang 10 itu Umar bin Khattab itu bertakbir, Pak. Bahkan dikatakan di sini wa yukabbiru ahlas suq ahlul aswaq hatta tartajja minni takbiran. Untuk orang di pasar saja tuh rame pada takbiran, Pak. Enggak nunggu tanggal 10. Jadi sejak awal itu sudah memperbanyak takbir. Sejak hari Senin besok nih udah memperbanyak takbir. Jadi kita kalau bisa besok mulai Senin habis sholat itu banyakin takbir. Nanti jalan itu memperbanyak takbir. Memasuki pasar itu depan Cidodol banyakin takbir. Walaupun tidak harus dengan perkataan yang tinggi yang keras. Wah, masuk pasar. Wah, saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok semua orang ke situ. Jual daging, penjual ikan ya, terganggu nanti tawar-menawarnya, memperbanyak takbir. Ini yang terjadi juga pada sahabat yang lain dalam kitab Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dua sahabat Nabi nama Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila suqi. Mereka dua itu keluar dari rumahnya ke mana? Ke suq, ke pasar fi ayyamil asri, pada 10 hari awal yaitu bulan Zulhijjah, yukabbirani, mereka dua-duanya berdua itu bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia yang lain juga ikut bertakbir. Jadi memang sunnah yang pokok pada 10 hari itu satu adalah memperbanyak takbir. Pokoknya memperbanyak, Pak. Bapak mau takbirnya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Bapak mau takbirnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Bapak mau takbirnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, boleh. Poinnya memperbanyak takbir. Ini pada 10 hari ini pelajaran kita hari ini. Yang kedua, tanggal 9-nya atau tanggal 26 bulan Mei-nya ngapain? Puasa, namanya Arafah. Pada puasa Arafah itu kita diminta memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Zikir dan doa kepada Allah. Tuh, tanggal 9-nya. Dan yang ketiga, tadi dijelaskan pada tanggal Ayamun Nahar, tanggal 10 bulan Zulhijjahnya, kita diminta untuk bertakbir, memperbanyak takbir sambil apa? Menyaksikan atau memotong hewan kurban. Nah, ini kita jaga nih 10 hari ini. Jangan sampai lewat hari-hari terbaik yang diceritakan oleh ulama-ulama kita, diceritakan oleh generasi sahabat, dan bahkan langsung diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hendaknya kita menjaganya 10 hari. Jaga mulai Senin sampai dengan hari Rabu pekan depan, jaga dengan kebaikan. Nah, ini dalam kitab ini itulah yang kita kaji. Tidak ada bacaan secara khusus sekali. Untuk bacaan yang dimaksudkan adalah zikir pada 10 hari bulan Zulhijjah. Maka kami mengingatkan, mulai besok zikir memperbanyak, yang niat kurban jaga untuk tidak menggunting rambut atau bercukur jenggot nih. Ya, tadi saya pagi sebelum berangkat ke sini gini dulu, kerok jenggot. Ya, kalau saya relatif manusia yang tidak gampang tumbuh bulu, jadi jarang tuh, Pak. Dulu muda itu zaman santri pengen ngikutin, kalau orang Arab katanya Nabi sini tuh ada bulunya, namanya brewok kalau kita ini, Pak ya. Maka pakai sumsum tulang kambing itu, oles ini, dada sampai pusar oles juga. Kalau baca itu di kitab sama ilmu Muhammadiyahnya ada bulu halus Nabi antara dadanya sampai pusarnya.
Oh Pak, halus. Ternyata lengket Pak. Setelah lengket bau Pak. Pakai kemiri itu nggak ngaruh itu, baunya saja ada. Sampai umur sekarang nggak numbuh juga Pak. Sekalinya numbuh uban, ya. Oh di sini, ya sudah. Berarti tidak bisa memilih lagi kita, ya. Nggak banyak bulu-bulunya jadinya itu, nggak bisa. Tapi kumis cukur kita. Kuku rapihkan dulu. Ini saya tinggal jempol saja nih sama kelingking sini yang belum digunting. Semuanya sudah digunting. Besok tidak lagi gunting. Hari ini terakhir. Nah, kalau mau gunting sekarang. Yang sudah niat berkurban. Mana utama kurban, sapi apa kambing? Mana utama Pak? Kurbannya sapi apa kambing Pak? Oh, sama. Sama. Urutannya apa? Sapi, unta kalau ada tuh ya, unta satu orang, kambing, sapi satu orang, kambing satu orang. Ini urutan dulu nih. Lalu masuk lagi, nggak bisa itu kalau begitu pakai yang 7 orang, sapi 7 orang. Jadi kalau ditanya mana urutan yang sendiri-sendiri tadi tuh, urutan dulu. Ada lagi yang patungan itu mulai dari unta, kemudian sapi. Untuk kambing tidak patungan. Boleh nggak kalau keluarga? Nah, itu boleh. Dari keluarga Abdurrahman, kumpulan ada uang, sisa uang belanja berapa? Aku ada 1 juta ini. Nah, anak diminta lagi, apa punya tabungan nggak? Punya, ayah sini 1 juta. Ayah masih punya nih 2 juta, terkumpul uang 4 juta, beli dia kambing. Nah, namanya patungan. Padahal keluarga boleh kalau itu menjadi keluarga. Jadi utama Pak. Besok potong. Ya, kurban itu adalah ibadah yang amat luar biasa sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Beda sama zakat Pak. Kalau zakat tuh harta orang ada di kita, maka ngeluarinnya gak usah sombong. Itu uang orang. Abdurrahman dapat rezeki 10 juta. Itu 10 juta uang kita semua enggak Pak? Enggak, ada uang orangnya. Maka disuruh dikeluarkan. Maka bunyi ayatnya itu Pak, khudz min amwalihim, ambil hartanya tuh. Begitu. Keras sekali tuh masalah zakat tuh. Kenapa? Karena harta orang yang tercampur di harta kita dikeluarin. Kita ngeluarin, ini harta orang nih, pisahin tuh. Kalau kurban udah harta yang tadi bersih, kita keluarkan lagi untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang ada orang sombong sekali ngeluarin zakat. Saya zakat 5 juta Ustaz. Gagah. Itu uang orang. Ngapain gagah-gagahan? Itu uang orang. Dia cuma kebagian keluarin, kebagian mendistribusikan, ya, uang orang zakat itu. Tapi kalau kurban nih, besok rezeki dari Allah yang sudah bersih kita terima, kita jadikan nih untuk bertakarub pada Allah. Maka kurban Pak. Kurban, jangan sampai enggak, ya. Kalau kita punya kelapangan, bunyinya tuh hadisnya tuh, man wajada sa'atan. Ini penutup kami ini ya. Siapa saja yang punya, bukan mampu Pak. Di situ punya hadisnya, siapa saja yang punya kelapangan, rizkinya, hatinya. Karena ada orang yang mampu tapi nggak mau kurban. Jadi kurban itu bukan bicara mampu, tapi punya kelapangan rizkinya, kelapangan hatinya. Tapi dia nggak mau juga itu, maka kata Rasul apa? Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Ayo Pak, sholat jamaah di Masjid Al-Muharram. Saya nggak mau. Kenapa? Itu saya dengar hadis katanya kalau nggak kurban jangan dekati tempat sholat kami. Nah ini salah lagi. Ya. Jadi kalau udah nggak kurban ya tetap rajin sholat. Itu Rasul artinya mengancam keras orang yang sudah punya kelapangan rezeki tapi masih enggan mengeluarkan rezekinya untuk apa? Untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu tersisa kami persilahkan kalau ada jamaah sekalian yang ingin disampaikan, ditanyakan untuk memperkaya hasanah keilmuan kita pada kesempatan kali ini. Falyatafadhal masykuran. Oke, udah kurban semuanya. Udah Pak ya? Aman ya? Atau panitia semua? Fadal, silakan Pak Imam. Boleh dijelaskan Pak Ustaz? Jelaskan contoh ini. Kita nabung aja sehari 10.000 rupiah.
Kebutuhannya bisa satu kambing. Bisa. Nah, artinya memang bagaimana niat ini bisa diimplementasikan. Karena kita sebagai contoh, kadang-kadang ada pengemis berbaca, dan mungkin itu ya bisa kurban karena satu hari 10.000 disisihkan. Nah, terus kedua, kalau kedua hampir setiap tahun selalu ada yang mengatakan saya berkorban itu di kampung saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita nggak tahu mana. Jadi bukan sini gitu. Kalau tiap tahun di sini tuh yang memerlukan korban itu sudah kan warga-warga memang butuh, dan menurut Ustaz bagaimana sebetulnya? Apakah memang lebih utamakan kampung yang memang yang nggak jelas juga kan orang miskin tinggal ya? Atau kan utamakan yang di sini, mohon maaf nih kalau yang tersinggung yang bukan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, jelas kurban ini ibadah yang utama ya. Jadi ikhtiarkan. Kurban itu beda dengan yang namanya akikah. Jadi jangan sampai ketika ditanya oleh pengurus masjid, Pak mau ikut patungan sapi nggak di sini Pak? Saya udah kurban tahun lalu. Nah, bukan ya. Kalau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya akikah itu seumur hidup sekali. Tapi kurban itu fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Sholat dimaksud menurut sebagian para ulama adalah sholat Idul Adha. Jadi ya sholat digabung dengan yang namanya kurban. Jadi ya kurban memang ibadah kita. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita yang ada di Indonesia kurban. Jadi kurban utama. Jadi jangan dilewatkan kesempatan kita untuk berkurban. Punya kelapangan hati, punya kelapangan rezeki, berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi cara mengikhtiarkannya, kadang-kadang rezekinya kita nggak bisa ngumpul langsung, maka sampai dia menyicil itu ada nabung. Nah, itu namanya udah punya kelapangan hati, Pak. Dia rela, dia tahu kalau nanti bulan Zulhijjah datang belum tentu uangnya ada. Maka dia cicil itu 10.000. Banyak pedagang yang bisa begitu. Saya punya nenek dulu jualan apa tuh? Dia pakai tampah kue basah itu. Itu setiap tahun bisa kurban 2 kambing. Kenapa? Karena setiap hari dia sisihkan uangnya itu. Nah, itu yang kami belajar cucunya. Harus kita bisa untuk berkurban. Nah, kemudian bagaimana? Mana yang lebih afdal, lebih utama? Antara kurban itu di tempat kita atau di tempat yang lain. Tentunya kalau ada hajat-hajat kebutuhan di waktu-waktu tertentu, misalnya mohon maaf terjadi misalnya bencana alam. Kemarin misalnya saudara-saudara kita di mana itu? Aceh ya, di Sumatera. Boleh jadi kalau kejadian yang mendekati bulan-bulan haji, bisa jadi di sana utama karena kebutuhannya. Tapi kalau setiap tahun kita kemudian hanya mohon maaf tadi kampung halaman kita dan tidak diketahui nanti pendistribusiannya, maka kemudian ada keutamaan salah satu dalam syiar kurban itu adalah hadir. Karena aslinya kurban itu kita berkurban karena Allah, kemudian kita menyembelih, kan begitu? Aslinya nih, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu menyembelih. Kita ini takut ada nyembelih itu, melihat darah aja. Paman saya itu melihat darah itu pingsan deh, melihat darah itu udah pingsan. Jadi kalau udah Idul Adha kagak berani keluar dia. Nanti keluarnya kalau sudah pas cacah-cacah itu, nggak kuat. Nah, maka nongol bagian daripada syiarnya. Karena takbir pada hari Zulhijjah itu adalah bagian syiar. Nah, di antara bagian sunnah itu adalah menghadiri, melihat hewan kurbannya. Dia berdoa kepada Allah. Itu kan ada keutamaan. Makanya menyembelih hewan kurban itu diarahkan ke arah mana? Kiblat. Kan kalau motong itu Pak, kambing itu lehernya itu dikesonoin itu ya, kitanya ke arah kiblat. Doa kita diminta berdoa. Di antara sunnah keutamaannya adalah berdoa. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Pak Haji Ibnu, bagaimana kalau ada orang yang setiap tahun dia bergiliran lah
Kalau dia memang punya kebutuhan di masyarakatnya, Ustaz, di kampung saya butuh banget, silakan tahun ini. Tapi tahun besok di masyarakatnya hadir juga. Karena di sini juga punya kebutuhan. Kami punya banyak kasus yang seperti itu. Pokoknya saya di kampung ya Ustaz, ya nggak apa-apa. Tahun besok gabung sama kami ya. Karena warga di sini juga sama membutuhkan. Karena ada keutamaan tadi, salah satunya adalah hadir, nyaksiin, doa di situ. Doa Pak. Itu hari utama pada Ayamun Nahar, kita hadir dan berdoa pada saat hewan kurban itu disembelih. Ingat ini kurban loh. Kurban itu tanda kutip, mohon maaf, ritual. Oh, ritual Pak ya, ritual. Ini kan disembelih. Hewan hidup yang disembelih karena Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Enggak sampai kepada Allah. Allah enggak butuh daging, enggak butuh darahnya, enggak. Tapi ini bukti bahwasanya ketika syariat ini ada, kita siap karena itu sudah perintah Allah, begitu. Maka hadir, nongol, lihat. Nah, kalau di kampung yang bersangkutan tapi hadir di kampung, Pak Ibnu, misalnya yang bersangkutannya ke kampung, ya itu bisa jadi lebih utama karena beliaunya ke kampung. Tapi kalau beliaunya ada di sini, ya maka saksikan di sini. Potong dia di sini. Lihat. Nah, cara mengambil jalan tengahnya, kalau dia rutin, maka tahun ini dia di kampungnya, tahun ini dia di masyarakatnya, begitu. Tahun ini di kampungnya, tahun ini di masyarakatnya. Ingat, kita hidup itu di tengah masyarakatnya. Bahkan para sahabat itu dalam sejarah nanti silahkan dibaca, ketika ia wafat, ketika dia meninggal, itu ia tidak kembali ke tanah kelahirannya, enggak. Nabi Muhammad tuh lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, ya sudah dimakamkan di Madinah. Para sahabat semua juga demikian. Abu Bakar tuh orang Mekah, nggak ada. Balikin dia ke kampungnya itu. Abu Bakar itu enggak. Abu Bakar di samping Nabi Muhammad. Umar pun demikian. Ya, bahkan sahabat itu namanya siapa itu di Istanbul itu? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lupa itu tempat pertama Nabi. Itu masjidnya di Istanbul dan makamnya itu di Istanbul karena wafatnya di Istanbul, Pak. Para sahabat yang wafat di Uhud ya udah dimakamkannya di Uhud, nggak dibawa dia ke Madinah. Padahal itu pamannya Rasul ya, dicintai oleh Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib, dia wafat di Uhud, ya wafat di Uhud. Nah, kita kalau wafat di sini ya makamlah di sini. Kecuali di sini nggak ada keluarga yang ngurusi, maka boleh jadi biar mendekatkan dengan keluarga kita di sana, silakan saja. Tapi yang utama kalau ditanya di mana wafat kita, maka di situ kita dimakamkan. Nah, begitu pula dengan kurban kita, ya. Kecuali tadi punya hajat seperti tadi ya, kondisi bencana nasional, kondisi misalnya ada saudara-saudara kita seperti di Palestina yang amat luar biasa membutuhkan, itu boleh jadi dia punya keutamaan. Bagus lagi kalau dia kurban dua-duanya tuh. Soalnya saya udah biasa rutin kan, nah di sini juga potong, bagus. Boleh nggak kita kurban di 3 titik? Boleh. Yang nggak ngebolehin kadang-kadang hati kita, aduh banyak juga nih kita kurban begini. Boleh, kalau syariatnya boleh. 3 titik, 4 titik, 5 titik boleh berkurban itu. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isyraq belum? Sudah ya. Terima kasih dan kami himbau, kami ajak semua jamaah. Yuk besok kita masuk bulan haram Zulhijjah, banyakin zikir, jaga diri kita dari maksiat dan sambutlah asma Allah dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah untuk berkurban. Doakan juga saudara-saudara kita yang haji lancar, diberikan kemudahan, keselamatan dan pulang membawa nilai yang amat besar, itu menjadi hajinya haji yang mabrur. Jadi bukan orang yang mabrur, hajinya yang mabrur. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.